Saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu kecenderungan kita manusia adalah mencari sesuatu yang bisa kita andalkan. Ada yang mencari harta benda, mencari kekuasaan, mencari gelar, mencari kedudukan, bahkan menyebut-nyebut latar belakang leluhurnya untuk diandalkan di dalam kehidupan. Hari ini justru kepada kita ditawarkan dan disampaikan bahwa sebagai orang beriman yang pantas dan harus kita andalkan adalah Tuhan sendiri. Yeremia dalam bacaan pertama dengan sangat jelas menyampaikan ciri-ciri orang yang mengandalkan manusia dan ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Pada akhirnya orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, itulah yang dikatakan seperti pohon yang berbuah, buahnya tidak pernah berhenti, tidak pernah ia habis, tetapi sepanjang musim ia menghasilkan buah. Dan Yesus dalam Injil menyebutkan orang-orang yang seperti itu yang mengandalkan Tuhan, yakni disebutkan seorang bernama Lazarus. Diperbandingkan dengan seseorang yang tidak disebut namanya, seorang kaya, yang selama hidupnya ia mengandalkan diri kepada kekayaannya. Berbeda dengan Lazarus yang semasa hidupnya tidak ada sesuatu yang diandalkan. Ia pengemis, ia seorang yang miskin. Bahkan dikatakan ia hanya mengharapkan makanan yang jatuh dari meja orang kaya tersebut. Dan pada akhirnya saudara-saudari kita mendengarkan bahwa menurut Yesus sendiri, Lazarus inilah yang kemudian mengalami kemuliaan, mengalami kebahagiaan karena ia hidup bersama dengan Abraham. Sedangkan orang kaya yang mengandalkan kekayaannya itu dikatakan menderita di dalam kesengsaraan. Saudara-saudari sekalian, kita boleh bertanya mengapa orang kaya itu menderita. Dia kan tidak membuat Lazarus miskin. Dia juga tidak membuat Lazarus menderita. Dia menikmati apa yang ia punya, yang ia miliki. Rupa-rupanya ajaran Yesus untuk kita adalah seperti beberapa waktu yang lalu, mari kita belajar untuk berbuat baik. Orang kaya itu menderita karena ia tidak mau menggunakan kekayaannya demi membantu sesama dan demi melayani Tuhan melalui orang lain. Ia tidak menghargai kekayaannya yang berguna juga untuk keselamatan sesama. Apa yang ia miliki seluruhnya hanya untuk dirinya. Itulah yang membuat dia mengalami derita. Sedangkan orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang membuat segala-galanya yang ada pada dirinya, kekayaannya, waktunya, tenaganya, pemikirannya juga untuk dibagikan kepada sesama, dibagikan kepada orang lain.
Hari-hari ini kita mendengar, kita membaca, kita melihat betapa banyak orang yang kemudian susah berjuang mendapatkan minyak goreng. Antri berjam-jam, lalu kemudian bisa dapat minyak goreng untuk kebutuhan. Di sisi yang lain kita membaca, kita mendengar, kita menonton di televisi orang-orang tertentu yang pamer kekayaannya. Di tengah situasi yang susah, di tengah situasi yang sulit, ada saja orang-orang yang menonjolkan dirinya. Pamer hartanya, pamer mobilnya, pamer rumahnya yang mewah. Dan itu menjadi permenungan bagi kita, ibu bapak, saudara-saudari, sejauh mana apa yang ada pada diri kita itu berguna juga untuk orang lain. Sejauh mana berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kita membawa juga berkat bagi sesama. Santo Yosef yang kita sama-sama kepadanya berdoa beberapa hari ini dalam novena kepadanya, menghantar kepada kita untuk belajar dari seorang yang sederhana, pekerja tukang kayu, yang kemudian dengan caranya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, memelihara, menjaga dan merawat bayi Yesus, kanak-kanak Yesus yang lahir di dalam keluarganya. Maka dari Santo Yosef kita belajar cara seseorang dengan kemampuannya mendampingi, menolong, melindungi, dan memelihara Yesus yang hadir dalam keluarganya. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, mudah-mudahan kualitas-kualitas yang ada pada diri kita, kekayaan-kekayaan yang ada pada diri kita, berguna juga bagi sesama, berguna juga bagi orang lain, supaya mereka pun menikmati apa artinya diberkati oleh Tuhan. Semoga demikian.